Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ara Dago Syarafila dengan NIM 66722011. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari terapi yang sudah saya baca. Sebelumnya saya itu menggunakan POV untuk mencari terapinya dengan kata kunci voting behavior, perilaku memilih, yang politicians, dan politisi muda. Nah, pada perkembangan teknologi dalam sistem pemilu dan tantangannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pemilu. Salah satu inovasi yang menarik perhatian itu adalah sistem e-voting berbasis blockchain, seperti yang disusun oleh BTN. Dan penelitiannya itu di Korea Selatan tentang implementasi sistem e-voting berbasis Ethereum. Nah, sistem ini tuh menawarkan suatu potensi peningkatan integritas, transparansi, dan juga keamanan dalam proses pemungutan suara. Namun, tantangan seperti privasi memilih, terus kompleksitas teknologinya itu masih menjadi suatu kendala utama dalam adopsi sistem ini secara luas. Meskipun blockchain itu menjanjikan suatu desentralisasi dan keamanan data, namun privasi pemilih ini masih menjadi suatu hal yang masih serius. Blockchain publik itu memungkinkan memang pelacakan aktivitas transaksi yang bahkan dapat mengancam anonimitas pemilihnya. Sehingga implementasi sistem ini tuh dalam pemilu skala besar itu memerlukan reformasi regulasi dan pengembangan teknologi tambahannya seperti zero knowledge proof untuk menjamin privasi pemilih. Nah, penerapan sistem e-voting berbasis teknologi blockchain ini selain diusulkan oleh tapi juga diusulkan oleh ALFI tahun 2020 di Bangladesh, yang dimana menunjukkan potensi besar teknologi ini meningkatkan keamanan dan transparansi serta integritas dalam proses pemilunya. Nah, sistem e-voting dengan fitur biohash dan smart contract ini juga tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilunya saja, tapi juga diyakini mampu meningkatkan partisipasi di generasi muda yang sudah akrab gitu dengan teknologi digital. Nah, media sosial ini juga menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku memilihnya atau voting behavior tadi. Nah, penelitian dari Bukhari et al. Tahun 2023 itu menunjukkan bahwa media sosial itu berperan sebagai mediator antara determinan perilaku memilih dan niat memilihnya, terutama dalam konteks negara-negara berkembang seperti Ghana, karena Bukhari ini dia meneliti di Ghana gitu. Nah, media sosial ini nggak hanya meningkatkan eksposur informasi politiknya saja, tapi juga memperkuat loyalitas politik melalui strategi komunikasi yang efektif. Namun ada beberapa tantangannya seperti keterbatasan penetrasi internet dan potensi penyebaran informasi atau berita-berita palsu atau fake news, yang dimana ini tuh tetap menjadi suatu hambatannya yang menjadi ancaman yang serius terutama bagi integritas pemilu di demokrasi saat ini. Nah, kemudian Centarella tahun 2023 juga dalam penelitiannya itu menemukan gitu pemilu di Italia tahun 2018. Nah, dia tuh menemukan kalau eksposur terhadap berita palsu itu meningkatkan dukungan terhadap partai populis. Nah, jadi kalau si Centarella itu lebih kayak ke positifnya gitu atau bahkan negatif. Jadi bisa dua arah, positif dan negatif. Nah, temuan dari Centarella ini tuh mengindikasikan kalau berita palsu itu nggak hanya mempengaruhi opini publik aja, tapi juga memiliki dampak nyata pada hasil pemilunya. Sehingga literasi digital dan regulasi media itu menjadi suatu hal yang sangat penting gitu, terutama untuk mengurangi dampak negatif berita palsu. Bahkan pandemi COVID-19 juga mengubah dinamika partisipasi pemilih. Fernandes tahun 2021 dia meneliti di Spanyol, yang dimana di daerah-daerah Spanyol itu yang lebih terdampak pada COVID-19 ini mengalami penurunan partisipasi pemilihnya. Nah, partisipasi pemilih ini mengalami penurunan itu sebesar 2,6 hingga 5,1%. Selain itu, pandemi ini juga mempengaruhi preferensi pemilih dengan peningkatan dukungan untuk partai nasionalis yang dianggap itu lebih mampu menangani krisis lokal. Nah, penelitian dari Fernandes ini menemukan atau menggarisbawahi bahwa pentingnya mekanisme pemilu yang adaptif seperti sistem pemilu secara daring untuk memastikan partisipasi pemilu tetap terjaga dalam situasi darurat. Nah, dalam Fernandes juga dia menemukan kalau para generasi muda itu mulai beralih gitu ke media digital. Kemudian di negara-negara dengan keragaman etnis, budaya, agama, dan semacamnya, bahkan politik identitas itu seringkali menjadi faktor dominan dalam perilaku memilihnya. AI1 tahun 2025 di Nigeria, dia meneliti dan menunjukkan kalau afiliasi agama itu sangat mempengaruhi pilihan dari pemilih daripada kredibilitas dari kandidatnya itu. Nah, fenomena ini tuh menciptakan tantangan bagi demokrasi substansial, karena pemilih di situ cenderung memilih itu berdasarkan identitas agamanya daripada kinerja atau kredibilitas dari kandidatnya. Namun di Indonesia ini Haryanto tahun 2014 itu mengungkapkan kalau pergeseran dari politik identitas berbasis etnis dan agama itu menunjukkan loyalitas partai politik. Bahkan dalam pemilu gubernur atau pilkada yang di Sulawesi Selatan tahun 2013. Nah, pemilih itu lebih mengutamakan afiliasi partainya daripada latar belakang etnis atau agama dari calon-calon kandidatnya. Nah, temuan ini tuh menunjukkan bahwa model psikologi seperti Michigan model ya lebih relevan gitu dalam menjelaskan perilaku pemilih di Indonesia.
Kemudian Ackerman dan Sadelman tahun 2022 juga mengkaji bagaimana kemudian aktivitas politik online memengaruhi perilaku pemilih terutama di Swiss. Nah, studinya itu menemukan kalau efek echo chamber itu nggak bersifat universal, tapi juga tergantung pada tingkat ketertarikan politik individunya. Nah, pemilih yang kemudian dengan minat politik yang tinggi itu cenderung lebih kritis dan juga terbuka gitu terhadap pandangan-pandangan politiknya daripada pemilih yang minat politiknya itu rendah. Nah, minat politiknya rendah itu tuh lebih rentan gitu atau lebih cenderung terdapat efek dari echo chamber-nya itu. Selanjutnya dalam konteks hiburan digital. Nah, penelitian oleh Mustakas tahun 2021 juga mengungkapkan kalau kompleksitas konten mempengaruhi penilaian publik. Konten multigenre cenderung mendapatkan peringkat yang lebih tinggi daripada jumlah voting yang dikaitkan dengan penilaian ekstrim. Temuan ini tuh memberikan wawasan tentang bagaimana kemudian preferensi politik masyarakat itu terbentuk melalui perilaku voting online. Representasi gender, aktivisme politik, dan juga peran media sosial di kawasan Asia Pasifik, khususnya di kawasan Melanesia ini, ditemukan representasi perempuan politik itu masih sangat rendah. Di Fiji misalnya, di Fiji itu mencatat bahwa peningkatan jumlah perempuan parlemen pada tahun 2018. Representasi mereka dalam posisi kepemimpinan itu malah menurun menurut Kuzel tahun 2022. Nah, faktor yang diduga itu adalah akibat perlakuan terhadap politisi perempuan terutama di media sosialnya. Studi oleh Memo 98 juga menemukan bahwa 11% dari 2.603 postingan dan 99.000 komentar di Facebook mengandung konten bermasalah seperti komentar seksis, rasis, dan ancaman-ancaman terhadap politisi perempuan ini. Di Fiji juga politisi perempuan itu sering menjadi sasaran bias yang seringkali merendahkan, seperti yang dialami oleh Lenora Keregeta Bua dan Linda Tabuya. Komentar-komentar ini tuh fokus pada penampilan fisik mereka daripada substansi kebijakan yang mereka usung gitu. Nah, fenomena ini juga nggak hanya merusak citra politisi perempuan, tapi juga menghambat partisipasi mereka dalam politik. Aktivisme politik perempuan dalam partai politik juga telah menjadi topik dalam gender dan politik, terutama di negara-negara yang kulturnya itu sangat patriarki yang masih kuat seperti di Indonesia gitu. Seperti penelitian dari Nurrohman et al. Tahun 2023. Nah, dia tuh mengkaji bahwa fenomena aktivisme politik perempuan itu khususnya di Provinsi Banten itu meskipun ada kebijakan afirmasi 30% kuota perempuan, namun implementasinya itu partisipasi perempuan itu hanya bersifat simbolis aja gitu tanpa ruang substantif dalam pengambil keputusan partainya. Dia juga mengungkapkan kalau politisi perempuan itu masuk partai untuk berjuang atau membangun kesadaran representatif dan mendorong optimalisasi ke kebijakan afirmatifnya meski menghadapi resistensi gitu dari elit-elit partai yang laki-laki. Temuan dia itu menunjukkan kalau perlunya penguatan kapasitas politisi perempuan dan juga dukungan secara penuh dari partai politik agar keterwakilan perempuan itu nggak hanya bersifat kuantitatif aja gitu yang tadi 30% itu, tapi juga bersifat substantif. Media sosial juga telah menjadi platform penting dalam dinamika partisipasi politik digital, yang mana fenomena penggunaan media sosial ini oleh politisi muda itu memperlihatkan dinamika yang baru gitu, terutama dalam partisipasi politik digital. Ini sebetulnya udah dijelaskan ya di awal tadi mengenai digital dan juga pemilu. Nah, namun di situ lebih kayak fokus pada partisipasi politiknya. Nah, Servi tahun 2023 itu menunjukkan kalau TikTok sebagai suatu media sosial itu digunakan secara efektif, terutama oleh politisi-politisi muda di Spanyol selama kampanye pemilunya. Nah, platform ini tuh memungkinkan politisi untuk berkomunikasi secara informal dengan pemilih muda utamanya dengan menggunakan strategi influencer politician yang menggabungkan hiburan dengan konten politiknya. Nah, pendekatan ini juga terbukti sangat efektif gitu dalam meningkatkan daya tarik dan keterlibatan pemilih muda. Selain platform media sosial, TikTok, Twitter juga ternyata menjadi media penting. Twitter atau X ya sekarang disebutnya itu membangun hubungan interaktif dengan pemilih muda, French et al. Tahun 2023. Bahkan menemukan dalam penelitiannya itu selama kampanye di Eropa gitu, parlemen di Eropa tahun 2019 itu, meskipun sebagian besar komunikasi politik ini masih bersifat satu arah, top down, itu terdapat peningkatan minat pemilih muda terhadap interaksi personalnya, transparansi dan respons cepat dari politisinya, yang menunjukkan kalau pemilih muda itu mengharapkan komunikasi politik yang lebih otentik dan interaktif. Media sosial juga dapat dikatakan telah menjadi alat penting dalam membangun personal branding politisi muda. USNI tahun 2024
menganalisis strategi personal dari politisi muda, terutama di PSI ya, karena dia ini USNI itu dia ke PSI-nya, terutama strategi personal branding dari William Aditya Sarana, politisi muda yang kemudian dia tuh dari Partai Sejahtera Indonesia. Nah, dia ini William Aditya ini melalui platform Instagram itu berhasil mengoptimalkan karakteristik autentik personal brandingnya menurut Rampersad 2008, seperti keautentikannya, terus integritasnya, dan juga konsistensinya dalam media sosial tersebut. Namun penelitian dari ini belum sepenuhnya membahas dampak dari personal branding media sosial itu bagaimana gitu, pengaruh elektabilitas dan pemilu 2024 gimana gitu di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri politisi muda itu memanfaatkan media sosial untuk mendekatkan diri dengan pemilih mudanya. Irawan tahun 2022 itu menunjukkan bahwa politisi muda dari PKS atau Partai Keadilan Sejahtera itu menggunakan platform seperti IG atau Instagram, terus Facebook untuk membangun citra personalnya. Kandidat ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan politik anak muda di media sosialnya. Politisi milenial mulai menunjukkan gitu bagaimana kemudian mereka melakukan kampanye ya, mengungkapkan bahwa politisi milenial itu memanfaatkan media sosial itu untuk kampanye gitu, untuk pendekatan personal, untuk membangun dukungan politiknya. Namun juga tantangan seperti keterbatasan dana kampanye dan politik uang juga ternyata masih menjadi hambatan. Temuan dari GeoV ini juga menunjukkan perlunya adaptasi strategi kampanye berbasis teknologi dan keterlibatan langsung untuk meraih dukungan terutama bagi pemilih muda. Selain itu juga terdapat temuan bahwa fenomena selebritis yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif juga makin marak di Indonesia. Subandi dan Ubaid tahun 2020 itu mengkaji mengenai fenomena ini gitu dalam pemilu 2019 khususnya di Jawa Timur. Nah, Subaid ini dia menemukan kalau popularitas selebritas itu nggak selalu menjamin keterpilihan mereka. Nah, terutama jika tidak didukung oleh partai-partai yang kuat gitu, partai-partai kuat. Nah, temuan ini juga mengungkapkan bahwa strategi politik uang dan patron client relationship masih menjadi faktor penentu dalam kemenangan pemilu di legislatifnya. Lalu juga partisipasi politik generasi muda, dan pertentangan partisipasi politik generasi muda ini juga masih mengalami transformasi begitu signifikan seiring dengan berkembangnya globalisasi dan perkembangan teknologi digital khususnya melalui medsos. Partisipasi politik sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah salah satu indikator yang penting dan utama dalam nilai kualitas demokrasi suatu negara. Konsep ini juga mencakup berbagai aktivitas warga negara dalam mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik menurut Verba, Ni, dan Kim. Nah, dia tuh mengklasifikasikan partisipasi politik itu menjadi dua bentuk, yaitu konvensional dan non-konvensional. Secara non-konvensional itu mencakup pemilu dan keanggotaan partai, secara non-konvensional itu mencakup demonstrasi, advokasi kebijakan, serta keterlibatan dalam politiknya. Nah, di era digital yang seperti yang dijelaskan tadi, ternyata partisipasi non-konvensional ini tuh berevolusi gitu atau bertransformasi menjadi partisipasi politik digital, di mana generasi muda itu terlibat politiknya itu melalui platform-platform di media sosial seperti IG, X atau Twitter, terus juga Instagram dan TikTok dan segala macamnya. Yang dimana itu sebagai kelompok pemilih potensial, generasi muda itu kan diharapkan gitu menjadi agen of change gitu atau agen perubahan dalam memperkuat demokrasi. Namun berbagai penelitian sebelumnya itu menunjukkan kalau partisipasi politik generasi muda itu masih dihadapkan oleh beberapa tantangan kompleks, mulai dari pengaruh budaya, terus faktor sosiologis hingga dampak-dampak dari teknologi informasinya. Fenomena ini juga mengindikasikan kalau perilaku pemilih generasi muda itu nggak dapat dipisahkan dari budaya politik itu sendiri. Nah, dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik generasi muda di era digital itu nggak hanya dipengaruhi oleh akses teknologi aja, tapi juga oleh kemampuan dari politisinya dan platform digital untuk menciptakan komunikasi yang autentik dan transparansi dan juga interaktif. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.